Teori kepribadian Henry Murray. Biografi Henry Alexander Murray lahir di New York City, Amerika Serikat pada tanggal 13 Mei tahun 1893. Perbandingan teori Freud versus Murray. Menurut Freud, it hanyalah sebuah sistem kepribadian yang mendasar yang berisikan berbagai aspek psikologi seperti insting infus primitif dan kenikmatan. Ego berperan sebagai penengah dari pertentangan it dan superego berupa usaha untuk memperoleh kepuasan yang dituntut it. Superego adalah kekuatan moral etik yang bekerja dalam prinsip idealisme. Sedangkan menurut Murray, it berisi suatu impuls seperti empati, cinta, dan bagaimana seseorang dalam memahami lingkungan. Ketika ego kuat, ia dapat efektif dalam mendamaikan it dan superego. Selain itu, Murray juga mengatakan bahwa superego merupakan penghayatan dari norma dan kebudayaan. Murray membagi struktur kepribadian menjadi tiga. Yang pertama, it ego dan superego. It berisikan dorongan primitif, perilaku amoral, dan nafsu. Ego berperan sebagai penengah dari pertentangan it dan superego berupa usaha untuk memperoleh kepuasan yang dituntut oleh it. Superego adalah kekuatan moral yang bekerja dalam prinsip idealistik. Kedua, unit-unit tingkah laku prosiding dan serial. Unit dasar tingkah laku adalah prosiding, yaitu interaksi yang waktunya terbatas antara individu dengan orang lain atau antara individu dengan objek. Serial adalah serangkaian prosiding sehingga merupakan unit tingkah laku yang lebih panjang. Ordinasi adalah proses mental tinggi yang dipakai seseorang untuk memilih rencana aksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan menempatkan pilihan rencana itu ke dalam operasi. Memiliki dua komponen, yaitu serial program dan rencana. Abilitas menunjukkan potensi apa yang mampu dikerjakan seseorang mencakup variabel herediter apa saja yang pernah dipelajari. Prestasi menunjukkan apa saja yang nyata dilakukan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, dinamika kepribadian menurut Murray. Dinamika kepribadian yang paling penting dalam memahami orang adalah keseluruhan dari aktivitas seseorang. Apakah aktivitas itu bersifat internal dalam pikiran atau eksternal dalam ucapan dan tindakan fisik? Tiga konsep yang berhubungan dengan motivasi, yaitu tension reduction, needs atau kebutuhan, dan tekanan. Tension reduction adalah saat kebutuhan meningkat maka individu akan merasakan tegangan dan kepuasanlah yang mereduksi tegangan tersebut. Need atau kebutuhan berisi kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Sedangkan, tekanan adalah bentuk penentu tingkah laku yang berasal dari lingkungan. Lantas bagaimana perkembangan kepribadian pada masa kanak-kanak menurut Murray? Seperti pandangan Freud yang kemudian ditambahkan dan diperluas lagi oleh Murray, perkembangan kepribadian bersifat longitudinal, bermula sejak lahir hingga kematian. Perkembangan masa kanak-kanak dibagi menjadi 5 tahapan. Apa saja tahapannya? Yang pertama ada kompleks oral. Kedua, kompleks uretral. Kompleks ini khas bagi sistem Murray dan dihubungkan dengan ambisi yang berlebihan, ketidakjelasan sistem diri, sejarah dari suka mengompol dan rasa mencintai diri sendiri yang besar. Ketiga, kompleks klostral, hidup di dalam kandungan sangat aman, tenang, dan sangat tergantung, seringkali kita harapkan untuk dapat kita alami kembali. Keempat, kompleks anal dibagi menjadi 2. Yang pertama, anal rejection kompleks adalah senang dengan defekasi kotoran dan benda-benda yang mirip kotoran, contohnya agresi, seringkali menjadi bagian dari kompleks ini. Selanjutnya, anal retention kompleks, yaitu tingkah laku retentif, menimbun, mengumpulkan sesuatu dan dalam kebersihan, kerapian, dan keteraturan. Kelima, kompleks kastrasi, contohnya seorang anak akan merasa takut ketika penisnya akan dipotong disebabkan karena adanya hukuman dari orang tua karena melakukan masturbasi.